Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Baik, Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Dan hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama ke Tuhan Yesus. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan udah kasih kami tubuh yang sehat, Tuhan udah kasih kami berkat yang berlimpah. Dan kalau hari ini Tuhan kami masih ada untuk kami datang di hadirat Tuhan, untuk kami mau memuji, untuk kami mau meninggikan nama Tuhan. Bapa datanglah dan biar nama Tuhan disenangkan atas setiap pujian-pujian kami, atas setiap nyanyian kami, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap bernyanyi dan melompat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama sorakan amin. Adik-adik, kita percaya kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Yuk kita akan puji sama-sama. Kita katakan kalau kekuatan yang ada dalam hidup kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Siap ya? Let's go. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Kita ngadepin sama-sama dari awal sekali lagi, katakan bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik semua, sekarang kita mau bareng-bareng lihat binatang-binatang ciptaan Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Semuanya boleh tepuk tangan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mari kawan kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang T-Rex namanya. Gimana sih? Inilah jalannya, inilah jalannya, binatang T-Rex namanya. Inilah jalannya, beginilah jalannya, binatang T-Rex namanya. Kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang ayam. Coba ayam gimana sih? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, binatang ayam namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, binatang ayam namanya. Sekali lagi. Kawan kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang apa, Sis? Pinguin namanya. Ayo, pinguin gimana? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, binatang pinguin namanya. Sekali lagi. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, binatang pinguin namanya. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang T-Rex namanya. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang ayam namanya. Sekali lagi. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang penguin namanya. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Adik-adik yang hari ini happy, coba angkat tangannya. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Adik-adik harus tenangin hati kalian, gak boleh berdiri, gak boleh lari-lari. Kita mau menyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat lagu ini lebih sungguh lagi. Katakan ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami, jamah telinga kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Haleluya. Sebelumnya kakak ingin menyapa adik-adik Eko Kids yang ada di Sentani. Halo Eko Kids Sentani. Juga buat adik-adik Eko Kids semua yang cinta Tuhan dan mengikuti ibadah online Eko Kids Taman Semanan. Puji Tuhan, Semarak 17 Agustus tentunya masih kita rasakan di penghujung Agustus tahun ini, di mana banyak tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Di ulang tahun yang ke-75 memang tidak sesemarak yang tahun-tahun sebelumnya, namun kita mengingat betapa Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, Eko Kids Taman Semanan juga menyiapkan materi khotbah online selama bulan Agustus ini dengan tema tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipilih Tuhan untuk memerdekakan, untuk membebaskan bangsa Israel dari kesengsaraan dan penindasan. Masih ingat? Iya. Yang pertama adalah Otniel, sang pemberani. Dengan keberaniannya karena dia percaya Tuhan di pihak dia. Kemudian Ehud, dengan kecerdasannya dia dipakai Tuhan melawan musuh-musuh Israel. Kemudian yang ketiga, dia adalah seorang nabiah dan hakim, yaitu Deborah, dan ketegasannya mengambil keputusan, maka Israel menang. Kemudian yang keempat adalah Gideon. Gideon adalah orang yang percaya diri karena Tuhan menyertai dia. Dan adik-adik, untuk minggu ini kita akan belajar kepada seorang tokoh dalam Alkitab. Walaupun dari muda, masih anak-anak, dia adalah sebagai seorang gembala. Adik-adik pasti tahu ya, kira-kira siapa yang kakak akan ceritakan pada saat ini. Karena dia seorang gembala yang memiliki satu keberanian. Walaupun masih muda, dia berani melawan beruang, melawan harimau atau singa untuk melindungi kambing domba yang digembalakannya. Dan satu hal yang sangat istimewa bagi dia, karena dia walaupun masih muda dipilih Tuhan untuk diurapi yang nantinya akan menjadi seorang raja. Nah, kira-kira siapa adik-adik? Iya, semua hebat karena adik-adik tahu siapa nama tokoh tersebut. Tokoh itu adalah Daud. The Daud yang gagah dan luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu keistimewaan Daud. Kenapa dia dipilih Tuhan? Nah,
dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Apa adik-adik? Kerendahan hati. Nah, adik-adik boleh baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Pada saat itu Tuhan mau mengurapi anak-anak Isai satu persatu. Pada saat Samuel melihat bahwa Eliab, kakaknya Daud yang paling besar, akan ditabiskan menurut Samuel, tapi Tuhan menolak. Bukan itu, karena yang Tuhan lihat adalah hati. Itulah keistimewaan Daud. Dia memiliki kerendahan hati sehingga walaupun masih muda, dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja nantinya bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dan sikap apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati? Nah, adik-adik, yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa diri paling hebat. Walaupun dia punya sebuah keahlian, walaupun dia pandai dan diakui banyak orang. Seperti Daud, pada saat dia mengalahkan Goliat, dia tidak merasa bahwa dia paling hebat. Walaupun seluruh rakyat negeri Israel berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Walaupun dengan alih-alih dia bisa mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Yang pertama itu adik-adik yang harus diingat. Haleluya. Nah, yang kedua, orang yang rendah hati, dia menghormati otoritas. Dia menghormati orang yang lebih tua. Nah, adik-adik tahu otoritas yang ada di rumah kira-kira siapa? Ya, otoritas di rumah adalah orang tua. Dan kalau di sekolah otoritas yang kita harus hormati siapa? Yaitu guru-guru kita. Dan tadi Karto bilang bahwa otoritas itu juga kita menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Seperti Daud menghormati otoritas daripada Saul. Dia tidak mau membunuh Saul, padahal sebetulnya kesempatan itu ada. Tapi dia menghormati otoritas karena dia memiliki kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki kerendahan hati, dia siap untuk ditegur. Karena dia melakukan kesalahan, dia tidak menolak dengan beralih atau bilang, enggak kok, saya ini, saya itu dengan alasan. Tetapi orang yang rendah hati, dia adalah orang yang siap ditegur. Dan jangan lupa, bukan hanya siap ditegur, tapi dia bertobat. Karena apa? Janji Tuhan buat orang-orang yang rendah hati, yaitu kita bisa baca di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Apa? Mazmur 149 ayat yang keempat. Bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati dan memahkotainya dengan keselamatan. Nah, Karto mau kasih tahu adik-adik, keselamatan yang dari Tuhan yang seperti apa? Nih, seperti Karto dalam satu tempat, walaupun dari luar diserang, tapi Kak Retno tetap bisa bersuka cita. Kak Retno tetap bisa bersorak-sorai tanpa merasakan ada serangan-serangan. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, orang-orang yang rendah hati. Untuk itu adik-adik, mari kita belajar dari kisah Daud ini. Dia adalah orang yang rendah hati. Dia menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang dahsyat. Dia menghormati otoritas dan dia juga siap ditegur saat melakukan kesalahan dan bertobat. Puji Tuhan. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami
untuk kami memiliki kerendahan hati. Karena saat kami memiliki kerendahan hati, Engkau memahkotai kami dengan keselamatan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak EcoKid dimanapun mereka ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan setiap orang tua mereka juga diberkati dengan setiap usaha dan pekerjaannya. Kami yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang setia, yang memiliki kerendahan hati seperti Daud. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengajari kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan hanya berkat-Mu lah yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub ada dalam setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa kita ketemu lagi dalam ibadah minggu depan bersama kakak-kakak yang lain dalam ibadah EcoKid secara online. Dan jangan lupa adik-adik boleh bagikan kepada rekan-rekan yang lain untuk boleh menjadi berkat. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan like supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, shalom.